Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya. Bisa mendengar suara saya dengan jelas ya? Yuk kita mulai doa pagi kita, yuk Bapak Ibu Saudara. Biar pagi hari ini sukacita Tuhan melimpah buat setiap kita, ada harapan baru. Amin. Di dalam Tuhan, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Setia di dalam doa-doa kita, ya. Dia pasti akan menjawab doa-doa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk kita berdoa, Tuhan Engkau baik, Engkau sungguh baik. Pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau belajar setia Tuhan. Ketika kami menyembah, memuji-Mu, kuasa-Mu bekerja, menyembuhkan kami, memulihkan kami, menguatkan kami, memberkati kami. Bapa, terima kasih banyak. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Pakai hidup kami untuk kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ketika kita sama-sama menyembah, wajah Bapak Ibu Saudara ditampilkan, itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, mereka akan melihat engkau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Engkau sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Yang percaya diberkati pasti hidup dalam pengurapan Tuhan. Yuk kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus sebagai tanda pengagungan kita akan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ketahuilah, kuasa Tuhan juga bekerja ketika kita menyembah dan memuji Dia. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu, ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan.
Tuhan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Katakan lagi, betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Oh, di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, amin, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, katakan, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia Yesus Tuhan, mari sembah, mari memuji-Nya. Oh, kuasa-Nya bekerja saat kita meninggikan Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah, kami memuji, berserah hanya kepada satu nama, Yesus, Yesus Tuhan. Dia baik dan begitu baik. Oh, haleluya. Dia jamah hidup kita menjadi baru. Dia kuduskan setiap kita. Dia pisahkan kita dari gelap kepada terang.
Mari sama-sama menyembah Dia, memujinya dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau sempurna, sebab besar kemurahan-Mu. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tidak akan menyerah dalam apapun juga. Kami percaya perjuangan kami dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Ketika kami belajar sabar, Tuhan akan perhitungkan semua. Ketika kami dalam kesesakan, kami tetap menyembah, Tuhan akan perhitungkan semuanya. Engkau Tuhan yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Engkau selalu ada bagi kami, menjaga kami, memberkati kami. Kami tidak mau hidup dalam khawatir. Mari setiap kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya kepadamu, aku berserah kepadamu. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, ku mau sentuh hatimu. Biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Oh, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Mari nyatakan sama-sama, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidup.
seperti-Mu Yesus Tuhanku. Yuk lebih lagi sama-sama nyatakan kepada Tuhan, bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesusku, tiada yang seperti-Mu Yesusku, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Oh, kami sembah, hanya bagi-Mu segala kemuliaan, pujian, pengagungan kami tinggikan, kami muliakan. Nama Yesus ditinggikan hari ini. Haleluya, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, ya Tuhan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, yes, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bagi Dia segala pujian, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Pagi hari ini kami datang kepada Bapa. Oh, kami melihat bagaimana Tuhan memelihara hidup kami, bagaimana Tuhan datang kepada kami, melawat kami. Sampai hari ini kami masih ada, semua karena Engkau Yesus Kristus. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Yes, God is good all the time. Katakan lagi yuk, God is good all the time and all the time God is good. Enggak usah bosan-bosan bilang Tuhan itu baik. Dia enggak pernah berubah, Dia selalu ada buat kita.
Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika Daud, ya, Raja Daud memuji, menyembah Tuhan, sampai dia buka baju, ya, mungkin hanya tinggal mungkin hanya tinggal celana dalamnya kali ya. Mohon maaf gitu ya. Tapi dia menyembah, memuji Tuhan, benar-benar mengagungkan Tuhan ketika tabut itu dibawa kepada negaranya, ya, dibawa kepada kotanya, Bapak Ibu Saudara. Dia begitu bersyukur kepada Tuhan, ya kan, sampai-sampai istrinya Mikal bilang, kamu ini memuji Tuhan tapi telanjang, bikin malu, kira-kira begitu. Tetapi Raja Daud bilang apa? Bukan hanya telanjang yang akan aku kasih ke buat Tuhan, tapi seluruhnya, seluruh hidup. Nah begitu ya, karena Mikal menyinggung-nyinggung, menyindir-nyindir Raja Daud, ketika itu ada di hadirat Tuhan. Wah, Mikal gak pernah dapat anak sampai dia mati, karena dia tidak menghormati Tuhan. Ya, itu hukumannya buat Mikal. Ya, anaknya Saul ya, Mikal itu. Nah, kita melihat bagaimana hadirat Tuhan harus kita hormati, harus kita hargai. Ya, ada banyak orang Kristen ketika menyembah, dia sibuk main handphone, balas chat sana sini, tapi nggak ikut menyembah. Rugi Bapak Ibu Saudara. Atau dia pikir, saya ini kan hamba Tuhan, saya yang khotbah, biar aja sambil begini-begini terus. Ya, kita menyembah. Ada itu saya lihat Bapak Ibu Saudara. Nggak ada sih di gereja kita. Gereja kita alim-alim semuanya. Ya, ini suara ini sampai hari ini belum pulih-pulih bener, sembuh-sembuh. Tapi ketika kita muji menyembah, ada gairah yang baru, ada hasrat yang baru yang Tuhan kasih. Bapak Ibu Saudara ya, harusnya suara saya kan agak lebih ini ya, lebih halus lagi ya. Ini udah kayak pengkhotbah kali aku ini ya. Haleluya. Saudara-saudara. Serak-serak begini suaranya. Biasanya enggak begini kan? Iya. Iya, biasa suara Pak Alfa kayak burung berkicau. Cuit. Ini kok kayak ya begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi tetap senang kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita mau lihat Bapak Ibu Saudara, ya, hadirat Tuhan itu begitu penting. Kita mau sama-sama buka di dalam sebentar. Mana ini ayatnya? Nah, kita lihat di 2 Samuel Bapak Ibu Saudara. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 dulu deh. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-10. Di sini diceritakan bagaimana tabut Tuhan itu ya dipindahkan ke kotanya Daud, yaitu Yerusalem. Dan tetapi pada waktu pertama kali dipindahkan, ya kan, terjadi kegagalan Bapak Ibu Saudara. Di mana ya Uza itu menyentuh ya. Maksudnya tuh baik gitu loh. Menyentuh gitu, memegang tabut Allah itu yang diangkut oleh para imam. Karena itu tergelincir. Dia mau megang, mau nyelamatin. Harusnya kan nggak boleh. Ya, itu latah. Nah, akibat latah dia disambar sama Tuhan. Main-main di hadirat Tuhan. Deder, gosong dia. Aduh, hai. Orang Dayak bilang akai, ya. Aduh, ini pagi-pagi mungkin dia udah disambar gitu ya. Wah, ini dia makanya Daud itu
melihat seperti ini, ya kan? Dia jadi takut sama Tuhan. Nah, kita lihat ayat yang ke-10 yuk, kita baca yuk. 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-10. Apa yang diambil keputusan Daud? Ya, apa yang Daud ambil menjadi keputusannya untuk tabut Allah ini? Ayat 10 ya. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah siapa? Ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. Nah ini dia titik poinnya ini yang penting ya. Yang poin yang penting ini. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di mana? Rumah Obed Edom. Tabut Allah juga melambangkan hadirat Tuhan. Orang Gad itu dan Tuhan apa? Memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Tabut Allah ketika dibawa ke rumah Obed Edom, ya kan, disimpan di situ, Tuhan memberkati Obed Edom. Luar biasa. Luar biasa. Ya, yang kami pelajari, Obed Edom itu benar-benar diberkati ratusan kali lipat. Ternaknya, harta kekayaannya, ya, apalagi semua yang ada padanya diberkati Tuhan. Kok bisa ya? Sedangkan ketika tabut Tuhan ada di kuil, ya, orang Filistin, tabut Allah itu bukan mendatangkan berkat, tapi mendatangkan kutuk buat orang-orang itu. Betul kan? Di mana dewa-dewanya terjatuh dan sujud menyembah kepada tabut itu. Dan tulah datang kepada orang Filistin itu. Ya kan? Seperti kusta Bapak Ibu Saudara. Apa bukan kusta ya, borok ya. Apa mungkin yang besar-besar gatal kayak kurap besar-besar sampai melepuh sampai gitu, kayak dagingnya keluar. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, sebesar tikus katanya. Tetapi ketika di rumah Obed Edom, kenapa ya? Kok hebat sekali? Karena tabut Tuhan ini, Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Apa yang terjadi sih sebenarnya? Kok bisa? Ketika tabut Allah itu diangkut, berjalan, ya, tergelincir, ada yang megang, Tuhan sambar. Tapi kok di rumah Obed Edom ini kok dia malah diberkati? Nah, ini dia. Tuhan kasih tahu sama saya. Dari tadi malam saya bergumul, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan untuk besok, untuk menjadi tuntunan kepada setiap kami umat-umat Tuhan. Ya, secara khusus di morning prayer ini. Tuhan berkata, sikap itu sangat penting di hadiratku. Menghormati hadirat Tuhan. Menghargai hadirat Tuhan. Bukan berarti kita di toilet kita nggak bisa nyanyi atau nyembah. Bukan. Bukan berarti kita di toilet lagi sakit perut, lagi diare misalnya, kita berdoa, Tuhan tolong saya. Bukan begitu. Bukan nggak boleh maksudnya. Tetapi bagaimana sih Obed Edom ini kok diberkati? Dalam 3 bulan diberkati sampai ayat 12 ini dibilang begini. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala apa yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ya, dengan sukacita. Di sini kita belajar. Raja Daud enggak iri sama Obed Edom ketika Obed Edom diberkati. Amin. Tetapi dia melihat tanda, ada harapan nih, bahwa gua bisa mindahin nih tabut ke kota gua.
ayo semua para imam turun. Itu dia. Ya. Yang jadi pertanyaannya ayat selanjutnya. Ayat 13. Ya, betul 13. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. They stop. Mereka stop, mereka berhenti. Dan apa yang dilakukan? Maka ia mengorbankan, ia ini siapa? Daud. Mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain lenan. Saya yakin dan percaya kenapa Daud seperti ini. Karena dia melihat 3 bulan lamanya tabut Allah itu. Karena tabut Allah itu Tuhan memberkati Obed-Edom. Apa yang Daud pelajari dari sini? Kalau Obed-Edom tidak menghormati dan betul-betul menghargai tabut Allah itu, tidak akan pernah Tuhan memberkati keluarga Edom. Hello? Bisa dapat sesuatu di sini? Hadirat Tuhan perlu kita hargai, perlu kita hormati, kita junjung tinggi. Ya, jangan sampai di gereja yang lain lagi menyembah kita angkat kaki, main Instagram, main TikTok, ya, balas-balas chat terus, padahal nggak terlalu urgent kok, bisa nanti, ya kan? Kalau nunggu teman lagi cari gereja kita, ya nggak apa-apa gitu loh. Dia di sini. Tapi habis itu kembali menyembah, mendengar firman sungguh-sungguh. Obed-Edom benar-benar diberkati luar biasa. Dan Daud melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana Obed-Edom itu diberkati dengan dahsyat. Karena Obed-Edom sangat menghargai hadirat Tuhan. Pasti dia mempersembahkan persembahan setiap hari buat Tuhan. Ya, ketika dia melangkah di depannya, dia membuat kemah yang khusus untuk tabut Allah itu. Dia membuat kemah dan ada para penjaganya. Mungkin ya, kalau penafsiran saya, membawa para imam untuk menjaga, atau ada tentara-tentara tuh Daud yang menjaga di situ. Ya. Yang diberkati bukan tentaranya, yang diberkati Obed-Edom. Artinya, yang pertama kita lihat di sini, Tuhan begitu menghargai tanah milik kepunyaanmu di mana engkau tinggal. Dia tahu teritorialmu dan dia menghargai itu. Siapa tuan tanah ini? Nah, yang di bumi. Dia tahu. Oleh sebab itu, jangan biarkan di tanahmu, di rumahmu ada orang-orang yang mencemarkan hadirat Tuhan. Jangan. Ya. Orang-orang lain kalau ke rumah kami atau ke pastori, tempat kami tinggal, kami tidak akan biarkan dia merokok. Kami tidak akan biarkan dia minum minuman keras, apalagi nyimeng. Ya. Ngedrugs, tidak akan biarkan. Karena hadirat Tuhan ada di rumah, ada di pastori. Begitu. Nggak boleh. Ya, tidak boleh ada perkataan kotor yang keluar. Nah, ya, tidak boleh. Ya kan? Nggak mau Bapak Ibu Saudara. Jangan dirusak hadirat Tuhan itu. Ketika benar-benar menghargai hadirat Tuhan. Wow, Obed-Edom benar-benar diberkati luar biasa. Di sini kita belajar bagaimana Obed-Edom ya memberikan suatu teladan atau pelajaran kepada Raja Daud. Dan Raja Daud setiap 6 langkah dia mempersembahkan korban bakaran. Dan Daud menari-nari.
Bayangkan dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, berapa jauhnya ya? Katakanlah 5 kilometer lah kalau jalan kaki. Katakanlah begitu. Tapi kayaknya lebih lah. Ya, lebih gitu loh. Bisa belasan kilo, puluhan kilometer mungkin ya. Tiap 6 langkah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana Daud menghargai hadirat Tuhan. Daud menghargai sukacita yang Tuhan beri. Ya, Daud tidak iri sama Obed-Edom. Dia membawanya dengan catatan ini. Ayat yang ke-12. Ya, Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Yang jadi penghiburan buat Daud hanyalah tabut Allah itu. Artinya hadirat Tuhan. Betapa Daud menghargai, menghormati, merindukan hadirat Tuhan. Lah kita bagaimana ketika kita doa? Apakah kita malas-malas? Ketika kita nyanyi, di saatku menyembahmu, oh Tuhan, kuasamu bekerja, hatiku dibelikan. Lebah-lebah. Meremelek matanya. Ya, lawan itu. Benar-benar menyembah. Angkat tanganmu, angkat suaramu. Apalagi engkau di tempat yang cukup bebas. Iya kan? Hadirat Tuhan, jangan ngantuk-ngantuk. Jangan. Oh, ayo kita miliki kerinduan yang besar akan hadirat Tuhan. Ya, berkat Tuhan itu gak akan pernah salah tempat. Berkat Tuhan itu selalu di tempat yang tepat. Kalau kita merasa kok aku hidupku gak diberkati ya, ayo rindukan hadirat Tuhan. Rindukan hadirat Tuhan. Engkau lagi susah, sembah Dia. Engkau lagi disakiti, puji Dia. Puji Tuhan Yesus. Tuhan tuh kadang mau lihat hati kita. Hati kita tuh hormati Tuhan gak ya? Tapi juga parahnya jangan sampai kita begini-begini, ya kan, mulut kita komat kamit, tapi pikiran kita ke yang lain. Itu juga Tuhan gak mau. Obed-Edom benar-benar menghargai. Saya yakin satu hari bukan sekali dia mempersembahkan korban. Mungkin bisa beberapa kali, ya kan, sebagai ucapan syukur. Dan dia tahu ini tabut Tuhan, harus dihargai. Dia takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia nggak nyeberkan, apa sih itu, benda apa sih, kayak peti begitu, biarin aja. Enggak begitu. Dia tahu itu ada Adonai di situ. Ya, itu lambang hadirat Tuhan. Jadi dia nggak main-main sama Tuhan. Dia persembahkan yang terbaik. Hidupnya. Dia menyuruh keluarganya, ayo sembah Tuhan. Ayo sembah. Kan begitu. Ya. Ini Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Semua yang ada padanya. Wow. Luar biasa sekali. Tuhan terima kasih. Ya. Kadang kita mengalami hal yang gak enak. Kita bersyukur gak sama Tuhan? Itu penting. Lagi susah, lagi sakit, lagi merana, juga merene. Bersyukur sama Tuhan. Ya, lagi difitnah, bersyukur sama Tuhan. Nggak usah pedulikan orang lain mau ngomong apa. Hadirat Tuhan ada menyertai kita. Amin. Harusnya kita itu bersyukur. Kita itu memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Enggak ada alasan, ya. Yuk pagi hari ini biar lebih semangat, kita muji Tuhan dulu Bapak Ibu Saudara. Oh haleluya. Nih biar KKR terjadi terus nih. Ini apa sih Pak Alfa ini? Katanya. Ya kan? Iya, pagi-pagi biar KKR itu terjadi. Kebaktian, kebangunan rohani. Tuh dia.
Sebentar. Nah, gitu dia dong. Oh, haleluya. Ayo tepuk tangan buat Tuhan. Katakan sama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Lebih lagi. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Yeay. Daud itu memuji, menari, sehingga Daud yang ngantuk jadi melek. Ya, ayo pagi-pagi harus dilatih. Kurang tidur Pak, nggak ada alasan. Hormati hadirat Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau kasih tahu, walaupun kita ngantuk-ngantuk, sambil menyembah memuji, Dia tetap mengasihimu. Dia nggak pernah benci. Cuman kita lihat teladan Obed-Edom nih, mau diberkati nggak? Dia menabur, dia memberikan persembahan buat Tuhan, nggak tanggung-tanggung. Tuhan juga nggak mau kalah, ya kan? Oh, dia nggak pelit nih. Oh, saya berkati juga. Itu Obed-Edom. Dia memberikan segala apa yang dia punya. Dia menyuruh anak-anaknya, semuanya yang ada di keluarganya, untuk menyembah memuji Tuhan. Ya, dia tegas. Hei, jangan ada yang berbuat dosa di rumah ya. Jangan ada ya. Ini hadirat Tuhan. Gitu dia tegas, Bapak Ibu Saudara. Wow, dahsyat, luar biasa. Pagi hari ini, biar KKR kita ya. Kalau kita datang sama Tuhan sambil tidur-tiduran, nggak akan diberkati, ya kan? Nggak akan diberkati. Ya, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, selama bulan April saya mau terus pakai kemeja. Itu saya, selama bulan April. Karena bulan ini spesial. Saya mengucap syukur, ya. Tapi ganteng pula kalau saya pakai kemeja terus ya. Walaupun ya mungkin kemejanya itu aja nanti, ya kan? Nggak apa-apa, itu ya. Yang penting aku ganteng. Pak Robi, ya. Iya, Bapak Ibu Saudara, ya, siapin, ya kan, bersih-bersih, gosok gigi, datang sama Tuhan. Haleluya, ya. Nah, selama bulan April saya bilang, kenapa spesial? Ya spesial. Anak saya ulang tahun, nanti saya juga bertambah umur, ya kan? Oh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya kan? Walaupun belum tanggalnya, enggak apa-apa, imani dulu. Ya, nanti bulan 5 bagaimana Pak? Ya, semoga lancar terus. Ya enggak, Glenn? Yuk, Bapak Ibu Saudara, di hadirat Tuhan, kita jaga spirit, ya, yang Roh Kudus beri. Jangan kita sibuk, terus sibuk. Kecuali misalnya keluarga kita ada yang sakit, ada yang apa, ya itu beda lah, Tuhan juga mengerti, ya. Tapi jangan sampai kita lagi dengar firman, ya kan? Pak, hamba Tuhannya lagi menyampaikan firman dengan serius, dia sendiri cekakak cekikik. Ternyata lihat status orang yang lucu-lucu, lihat feed orang yang lucu-lucu.
Waduh, ya. Fit, tahu nggak Fit? Nah, ini mungkin yang udah ya agak tua-tua ini nggak ngerti. Itu di Instagram itu. Aduh ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang sama Tuhan, ayo kita jaga. Kalau kita mau diberkati tuh, Obed Edom diberkati. Kalau Obed Edom diberkati, apalagi kita yang sudah ditebus, Bapak Ibu Saudara. Oh, haleluya. Anak lagi sakit, tetap bersyukur. Ya kan? Kemarin ya, Pastor Eni mengikuti pemakaman ayahandanya tercinta hanya melalui video call di rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Glenn sambil diinfus ya, karena hanya observasi saja di situ. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, nggak perlu kan untuk dirawat? Tuhan bilang nggak perlu, hanya untuk observasi saja. Oh, udah, tenang aja udah. Ya. Nah, di situ walaupun dia menangis di situ di rumah sakit, Bapak Ibu Saudara. Aduh, saya bilang, ya tetap kuat, tetap semangat, ya. Dan Pastor Eni juga kuat dia, semangat dia. Walaupun dia ada sedihnya, ya wajar, ya kan, enggak apa-apa, ya. Tapi yang kami mau beritahu adalah Tuhan itu selalu menyertai ketika kita senang, ketika kita berduka, ketika kita tidak mampu, ketika kita susah. Dia ada buat Bapak Ibu Saudara. Saya itu kalau bilang kayak gini rasanya mau nangis. Karena apa? Saya melihat sendiri bagaimana tangan Tuhan itu melingkupi Bapak Ibu Saudara. Saya bukan ingin menjadi sok-sok nabi, enggak, tapi saya benar-benar melihat apa yang saya lihat ya saya sampaikan. Kalau nggak saya lihat ya saya nggak sampaikan. Ya, Tuhan itu mengasihi Bapak, Ibu, Saudara semua di tempat ini. Dia begitu mengasihi. Walaupun engkau tidak setia, kadang kau jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengasihimu. Masakan kita sebagai anaknya kita nggak menghormati dia. Kita datang sama dia. Saya tuh kalau ada Alkitab di tempat tidur, ya kan? Oh, saya ambil, saya cium, saya peluk, saya taruh di tempat yang layak. Saya nggak tahan lihat Alkitab itu ditebar sana tebar sini. Ya, ditendang sana, nggak boleh. Ya, kadang kan anak kita belum mengerti, tapi kita ajarin, ayo, nggak boleh taruh Alkitab sembarangan. Ya, ayo baca firman. Ya begitu, taruh gitu. Nggak, aduh dari dulu dididik ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghormati hadirat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari pun, kita bisa menghormati orang lain. Kelihatan kok kalau dia nggak bisa menghormati, menghargai orang lain, pasti hadirat Tuhan pun nggak akan pernah dia hormati. Kelihatan, ya kan? Iya. Yuk sama-sama sebagai orang Kristen kita berubah. Amin. Siapa di sini mau berubah? Saya mau berubah. Saya mau berubah. Saya mau berubah lebih baik. Ya, kita semua pasti mau berubah lebih baik. Amin. Puji nama Tuhan. Dari kisah sepenggal ini, Obed Edom diberkati. Jangan hanya lihat berkatnya saja, tetapi lihat bagaimana responnya terhadap tabut Allah itu. Dia nggak merespon yang apatis, dia nggak merespon yang jahat, tetapi dia merespon yang menghormati dan menghargai dan menyembah. Ya, dan dia tegas di lingkungannya. Artinya Tuhan tahu teritorial kita itu, ya. Ini tanah punya kita. Nah, yang dicari pasti tuan rumahnya, bukan anak-anaknya, ya. Baik, Bapak Saudara, kita akan doa yuk biar hari ini engkau mendapat sedikit tuntunan dari Tuhan. Karena itu begitu berarti. Kita akan doa, nanti Bapak Robi yang akan pimpin kita dalam doa syafaat ya Pak. Silahkan Pak.
Mari Pak berdoa Pak. Halo, dengaran ya? Shalom. Ya, kedengaran Pak. Oke. Mari kita semua yang ada di Zoom, bahkan di YouTube, bahkan di tempat lain, mari kita sama-sama berdoa untuk menaikkan dosa kita. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Allah Bapa yang baik, mulia, bertata dalam kerajaan sorga, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, dan sampai sekarang ini adalah Allah kami juga. Ya Yesus Kristus, Engkau baik dan sangat baik Tuhan. Malam pagi ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan kami rasakan hadirat-Mu selalu hadir Tuhan. Dan biarlah kami tidak bosan-bosan, tidak jemu-jemu untuk melakukan kegiatan kami seperti ini Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Yesus Kristus. Engkau sudah mati di kayu salib Tuhan untuk kami, untuk menebus kami Yesus. Dan kami sangat berarti bagi Tuhan. Sehingga apalah artinya kami Tuhan kalau kami tidak memuji memuliakan Engkau Tuhan. Engkaulah yang baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami naikkan dosa kami buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau lihat bangsa dan negara kami. Engkau jaga lawat itu bungkus, Engkau berkati, Engkau pulihkan Tuhan, Engkau jauhkan dari bencana, bahkan peperangan dan sebagainya Tuhan. Biarlah kami selalu diperdamaikan oleh Engkau Tuhan. Ketuk hati pimpinan kami Tuhan, pimpinan bangsa-bangsa, untuk tidak melakukan pertikaian, untuk tidak melakukan penguasaan Tuhan, untuk tidak terlalu. Haleluya. Terima kasih, Engkau baik, kami menyembah-Mu. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, biar bangsa kami diberkati, bangsa kami dijagai hadirat-Mu. Terus menyembah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapa Kau baik, Yesus kami dahsyat, Yesus kami, oh haleluya. Thank you Lord. Yesus kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran
Pak Robinya ada, Bu? Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib. Thank you Lord, thank you Lord, haleluya. Setiap saat Tuhan, Yes. Kau jaga, biarlah apa yang kami lakukan sesuai dengan seturut dengan kehendak-Mu. Juga Tuhan, buat muda-mudi kami, gereja kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau waktu itu bungkus semua jemaat kami Tuhan, pendeta kami, pastor kami, Engkau jaga Tuhan, sehingga mereka makin lagi dan bertambah dahsyat lagi Tuhan untuk memimpin kami, membawa kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami semua menyerahkan segenap sentero kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan, aktivitas dan pekerjaan kami, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, sebab kami tahu berkat itu datang daripada Tuhan, dan kami sebagai penyalurnya saja Tuhan, dan sebagai pelaksananya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu selanjutnya Tuhan, dan kami hari ini akan beraktivitas kembali. Engkau berkati, Engkau lindungi dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami beraktivitas. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini di dalam Yesus Kristus, dan kami akan menutup doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita pamitan, ya, makasih Pak Robi. Ya, Pak. Ya, Pastor Alpa. Ya. Maaf ya, saya sempat. Nah. Kalau boleh saya minta saran, Pak Alpa, bisa nggak? Ya, boleh, Pak. Halo, Pak. Putus-putus Pak suaranya. Kalau bisa di awal-awal lah. Halo Pak, putus-putus suaranya. Oh, gimana kedengaran? Ya. Halo. Ya Pak. Nah, kalau bisa di awal-awal kita komsel, kita minta saran aja, minta lagu yang fresh Pak, biar semangat, biar melek awal-awalnya. Komsel? Enggak, di doa pagi ini. Morning prayer-nya. Kalau minta lagu yang pertama itu yang fresh. Oh ya, siap. Biar melek, biar semangat. Siap. Iya. Jadi enggak ngantuk. Ya, kalau dengar lagu semangat, melek saya. Oke Pak. Aman Pak. Nanti kita lihat suasananya ya Pak ya. Terima kasih ya. Siap. Semangat Pak Robi. Yes. Oke, Bapak Ibu Saudara, besok yang doa syafaat Ibu Kartini ya, Bu. Mana Ibu nih? Halo, Bu. Oke katanya. Oke, siap. Makasih, Bu. Ya. Siap, Bu, ya besok ya. Oke deh. Iya. Puji Tuhan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi. Semangat. Tuhan Yesus memberkati. Iya, God bless you. Haleluya. Haleluya.